Karena itu pernah ada seseorang disebut oleh Nabi di hadis Muslim, puasanya rajin, sholatnya rajin, tapi dia bangkrut di akhirat kelak dan dilemparkan ke neraka. Itu ada di hadis Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Disebut orang muflis oleh Nabi. Jadi di akhirat itu begini, Pak. Ini ya, Bu ya. Kata Nabi, yati yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang ahli salat datang di hari kiamat, rajin salatnya. Wasiyamin, rajin puasa. Wa zakatin, rajin zakat. Cuman maaf, wa yati qad syatama hadza. Cuman rajin juga mencela orang. Ini Nabi kalau sampaikan pasti terjadi. Ada orang ahli salat rajin mencela, akan ditemukan. Rajin puasa, rajin nyela. Rajin taklim, rajin berselisih, ada. Ya, hati-hati. Rajin haji, ada. Tapi sayang, maaf. Wa daraba hada, senang berkelahi. Puncaknya wasafa kadama hada, ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Allah di dalamnya. Sekarang kebukti. Orang sekarang tembak orang lain, Allahu Akbar. Bom orang lain, Allahu Akbar. Dengan konteks yang salah. Kebuktian. Nanti di hari kiamat ketika dihisab, wa yati qad syatama hadza wa qadhafa hadza, dan seterusnya. Perhatikan, tu'khadhu hadza min hasanati. Orang yang salat tadi, ketika dia salat dan mencela orang lain, maka pahala salatnya langsung diambil dipindahkan pada yang dicela itu. Makanya saya sering katakan, kalau sedang dicela orang, enggak usah marah. Transferan pahala. Dan enggak usah bikin status juga. Alhamdulillah ditransfer pahala oleh si dia tuh, dasar mencela, pindah juga. Itulah akibatnya dosa mencela, tapi ditunjuk orangnya. Itu sama aja pindah. Jelas ya? Nah, ketika diambil ini, pahala sholat, pahala haji, pahala puasa, tiba-tiba masih ada di sini keburukan belum selesai. Pernah fitnah orang misalnya, dan nggak ada yang bisa nutupin. Maka diambillah dosa yang ini, dosa orang tadi, yang difitnah tadi, ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke neraka. Makanya akhlak itu punya kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman, tingkatan-tingkatan iman, menuliskan di nomor hadis 2009-2010 tentang esensi diutusnya Nabi. Mengambil keterangan di Quran surah kedua ayat 151. Apa kata Nabi SAW? Innama bu'ithu liutammi masalihal akhlak. Esensi aku diutus ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Jadi tujuan ibadah, akhlak. Akidah mengarah pada akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang Islam gak baik, pasti ada yang salah dengan keislamannya. Ada yang ibadah nggak baik akhlak, pasti ada yang salah. Kita baru selesai sholat, assalamualaikum, damai. Assalamualaikum, tenang, nyaman. Maka dari itu, Al-Imam Al-Bukhari memasukkan kategori akhlak dalam kitab iman di hadis ini. Jadi hadis yang akan kita baca ini, hadis tentang parameter nomor 3. Tapi dikaitkan dengan kitabul iman karena menentukan kualitas keimanan seseorang yang diukur dari akhlaknya. Jelas sampai sini? Halo? Nah, itu maksudnya. Hadisnya belum kita baca, ya, belum. Baru satu kalimat ini. 10 menit lagi ya, boleh? Ya, saya selesaikan dulu. Al-Muslimu, orang Islam yang baik itu, terjemahkannya demikian. Baik akhlaknya, awas hati-hati, dan baik imannya. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Sekarang kaidah khusus dulu. Adalah orang yang bergaul baik dengan lingkungan orang-orang Islam sesamanya. Ini kalau tinggal dengan sama Muslim. Sehingga orang itu merasakan selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Secara singkat begini, kalau orang Islam baik itu adalah orang yang bisa berperilaku damai dan tidak menyebabkan keburukan pada orang lain dengan lisan dan tangannya. Kenapa disebutkan lisan dan tangan? Berarti Ustadz, kalau kaki boleh ya? Saya kesel sama dia, lisan jangan bicara, tangan jangan bergerak, tapi tendang sama kakinya. Karena nggak ada di hadis. Cara bacanya bukan begitu. Ya, pengertiannya bukan seperti itu. Ini disebutkan dengan kalimat dzikrul ba'di yuradu bihil kullu. Kalau di bahasa Indonesia itu sinekdok pas prototo. Lawannya sinekdok totem pro parte. Pas prototo disebutkan sebagian mewakili keseluruhan. Kalau di kaidah Quran begini, pernah dengar ayat ini? Wala taqul lahuma uffi wala tanharuhuma. Quran surah ke-17. Ya, Anda baca dari ayat 23 sampai 27. Paling kiri dari tengah sampai dengan ke bawah. Ketika diminta berbuat baik pada orang tua, kata Al-Quran, jangan sekali-kali kamu berkata ah pada orang tua. Jangan salah baca. Oh, kalau ah nggak boleh. Kalau marah berarti boleh. Ya. Nah, belikan ini ke mama ya, ke pasar. Ah, mama nggak boleh. Ya, jangan salah menyimpulkan. Yang nggak boleh, ah kalau marah boleh. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kan tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bukan begitu cara bacanya. Ah saja tidak boleh, apalagi yang lain. Kenapa di sini disebutkan lisan dan tangan? Karena kebanyakan orang itu berbuat buruk dengan lisan, kalau enggak tangan, Pak. Jarang orang berbuat buruk pakai kaki.
Coba kalau berselisih pertama kali dengan lisannya kan? Silakan cek. Orang nggak senang dengan orang, pertama kali lisan. Kalaupun orang yang nggak ada, dibicarakan di belakang karena lisannya tajam, Mbak. Orangnya nggak ada dengan kita, dibicarakan dengan lisan kita. Saya enggak kok Pak Ustadz. Bagus. Nggak seperti ibu itu tuh Pak. Kalau ada masalah dia mau sama. Itu lisan namanya. Ya. Tangan sekarang, dulu tangan tuh cuma bisa fisik, mukul begini. Sekarang lisannya nggak bicara, tangannya bikin status. Ya, dia tidak seperti yang aku kira. Tulis. Kenapa Jong? Enggak, biasa saja. Tulis tuh. Tungguin, bikin status pagi jam 5, ditungguin sampai sore. Baca ada komen nggak? Mantap. Tuh, respon sudah mulai datang. Itu sekarang terjadi. Makanya kata Nabi, kalau ada orang yang mengaku muslim tapi lisannya masih belum baik, gibah dinikmati bahkan jadi acara. Ya, tulis yang nggak bagus, hoax tuh. Demi Allah saya katakan, satu hadis ini diamalkan, hoax selesai. Satu hadis ini diamalkan, pembunuhan, pencurian, mabuk, zina, selingkuh, hilang semua. Orang mau mencuri kebanyakan dengan tangan. Silakan cek. Jadi kalau satu hadis diamalkan, orang Islam aja selesai. Kriminalitas sudah selesai. Damai hidup. Maka boleh jadi sekarang ini yang kurang kita praktekkan. Makanya pengajian jangan dihambat. Jangan dilarang orang ngaji. Tapi diarahkan mengaji yang benar. Dan kita pun kalau ngaji sekarang harus serius, cari yang benar. Kenapa cuma datang untuk ketawa pulang lagi? Apa yang didapat? Belajar yang benar, supaya bisa diamalkan dengan benar. Jadi kalau seperti itu insya Allah kalimat radikal itu nggak akan muncul. Ya, insya Allah semua baik-baik. Radikal pun salah sebetulnya, kata-kata yang keliru. Radikal itu dari kata radix, artinya akar. Sesuatu yang mengakar, radikal sesuatu yang mengakar. Jadi kalau orang itu belajar Islam yang mengakar dengan benar, belajarnya paham, nggak akan muncul kekerasan. Yang benar itu ekstrim, keras itu ekstrim namanya. Karena radikal itu salah kata itu. Makanya ada kopi radix yang diracik dari akarnya. Itu asalnya. Saya mengajarkan sesuatu yang keilmuan ya, ranahnya keilmuan. Makanya kalimat-kalimat sekarang, isu-isu yang dibangun itu kita jawab dengan akhlak. Jangan dengan argumentasi capek. Ini argumen begini, komen begini, balas. Ya sama-sama radikal juga. Radikal ekonomi, banyaknya korupsi, ya radikal di bidang ini, radikal di bidang itu, di agama kita tunjukkan dengan cara yang benar. Radikal katanya ini agama, jawab ini kita lembut, ini berlaku begini dan seterusnya. Itu yang perlu dijawab dengan akhlak sekarang. Jelas ya? Dan jangan banyak berdebat, sudah menghabiskan energi dan sebagainya. Saya tidak mengajarkan mencela orang lain, sekalipun orang itu mencela kita. Termasuk kalau ada yang mencela saya, jangan dibalas. Saya nggak marah, kenapa Anda marah? Kita doakan dengan baik. Jelas ya? Baik, kalau ada ustadz ini, ustadz radikal ya nggak apa-apa. Saya dikasih gelar dari Universitas Amerika, International Passion University, ngasih gelar ke saya, Dr. Honoris Causa di bidang dakwah moderat. Di Amerika memberikan gelar ke saya sebagai dai moderat. Anda nyebut saya radikal, Anda kurang minum susu. Tapi kan tidak harus berdebat, kita jawab dengan akhlak, dengan mulia. Jelas ya? Baik. Ya jangan rame-rame lah. Baik, teruskan. Fokus baik-baik. Ini kalimat pertama. Jadi jaga lisan. Tolong perhatikan ya. Sebulan lagi kita ketemu. Saya harapkan keluarkan oleh kita. Ya, keluarkan oleh kita kalimat hadis ini. Jadi mulai sekarang tahan lisan. Bawa ke rumah tangga. Suami istri sedang ada, maaf ya, perbedaan pendapat. Tahan lisan. Jangan mencela. Awas hati-hati. Jangan dibicarakan di belakang. Ibu pengajian, awas. Awas hati-hati. Kelemahan perempuan itu banyak di lisannya. Laki-laki banyak di matanya. Awas hati-hati, perempuan dua, di lisan dan di telinga. Ya hati-hati, Bu ya, kalau nerima telepon dari orang gak dikenal, udah, batasi aja. Lisan kalau bicara dengan teman-teman tuh ada di Quran surah 4, ayat 34. Sekalipun ibu kumpul-kumpul, jangan sampai berbicara pada sesuatu yang gak harus dibicarakan. Apa diantara contohnya? Perempuan istri solihah tidak akan mengungkit tentang suaminya ketika tidak sedang bersamanya. Kecuali kalau ada konsultasi dengan orang yang thiqah dipercaya. Kalau tidak, jangan bicara. Memang judulnya pengajian, tapi kadang-kadang gak tertahan. Jang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat? Sehat. Keluarga? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Ya, karena itu disebut nisa. Ibu tahu nisa artinya? Perempuan tuh kalau sendirian marah namanya, Pak. Ya, kalau banyakan nisa. Kalau laki-laki konsisten. Sendirian rajul, banyakan rijal. Tinggal merubah cara baca, tapi akarnya sama. Rajulun tuh rajul, tegak. Kuat, berwibawa. Makanya kalau ada orang berbicara sudah tidak tegap lagi, maka berkurang kelaki-lakiannya.
Apa kabar? Nah itu berulang itu. Makanya dia nggak bisa jadi imam sholat. Kalau jadi imam bubar jamaah. Ya Allah. Bubar nanti. Ya. Paham ya? Tapi perempuan tidak. Perempuan kalau sendirian mar'ah. Banyakan nisa. Apa itu mar'ah? Dari kata muru'ah. Ya punya 3 arti. Sesuatu yang ingin tampil indah, mar'ah. Kayak kalau ibu-ibu senang dengan keindahan, normal, wajar bu. Gak apa-apa gitu kan. Bangun tidur, cek lagi, semua mesti rapi. Mau ke pengajian, make up dulu, dandan yang rapi. Kadang-kadang seragaman. Kadang minta pendapat ke suami, gak apa-apa pak. Dijawab aja respon. Papa mama mau ngaji nih, kapan mas siang? Pak bagus mana ya pak, yang merah atau yang biru? Kayaknya biru deh mah, merah deh katanya. Ya, nanya tapi dapat jawaban sendiri pak. Ya, kalau dipakai alhamdulillah, begitu keluar kuning. Ya, nggak apa-apa. Turun cek lagi kan, turun mobil kaca spion lihat lagi, emang nggak apa-apa biasa. Dibuka di tas ada cermin nggak apa-apa. Makanya orang Arab punya peribahasa al-mar'atu kal mir'ah, perempuan lekat dengan cermin. Untuk menunjuk pada makna pertama, keindahan. Kedua, senang tampil terhormat. Ketiga, amat perasa. Kalau di psikologi ada IF namanya, enfuhlung. Ya seperti mir'ah, seperti cermin nilai rasanya. Bapak tahu cermin ya? Ya cermin tuh kalau kita pecahkan, bisa nggak disusun lagi? Bisa bu, jangan salah. Bisa disusun lagi, cuman tak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama perempuan begitu, kalau disakiti cepat memaafkan, cuma sulit melupakan apa yang dialami. Catat ya. Gitu. Makanya kalau punya persoalan sekarang, rekening listrik 15 tahun yang lalu ada lagi. Ya. Dulu juga kan bapak dulu, dulu juga, padahal kan persoalannya sekarang gitu. Tapi itu biasa, artinya normal, artinya biasa. Cuman kalau banyakan berubah menjadi nisa, dari kata nasa. Apa itu? Satu, sifat yang mudah tersentuh keadaannya, dan kedua, yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Jadi maksudnya begini, perempuan itu sependiam apapun kalau sendirian, kalau ketemu temannya bisa ngobrol, cerita. Nah kalau sedang cerita itu jangan menceritakan apa yang dilarang oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antara larangannya di Quran surah keempat ayat 34. Makanya jaga lisan di sini, kita praktekin ya sebulan ke depan. Jaga tangan ya, hati-hati tangan. Puncaknya semua anggota tubuh kita. Kalau bisa begini, kalau bisa sepekan ini latihan dulu. Latihan lisan dulu lah sepekan. Di setiap ingin berkata yang kurang baik, tahan. Ingin bicarakan orang, tahan. Datang ke perkumpulan sedang bicarakan orang, pamit dulu sebentar. Kemana sih? Sebentar, nanti saya balik lagi. Ya, dan jangan menyinggung mereka. Antum sih gibah sih, ngapain ada di sini buat? Gak usah. Pelan-pelan. Atau langsung ganti topik, potong langsung. Begitu sedang bicarakan orang, ada kabar nih, masya Allah hadis Nabi gini. Bagus nih pengajian ini, nggak apa-apa. Soleh kamu, bukan? Saya masih. Gitu aja potong supaya jadi baik. Jelas ya? Nah, nanti pekan berikutnya latihan lagi, turun ke telinga. Ya, terus ke mata sebelumnya, lihat mata kan, lihat TV, acara nggak bagus, latihan mata, palingkan channelnya, pindahkan. Ya, kalau anda sudah bisa memalingkan, itu tahap iman pertama. Kedua, dengan istighfar, astagfirullah, jadi itu tahap iman paling tinggi, nomor 2. Ya, jadi kalau anti baru bisa berpaling, iman pertama. Bisa istighfar, iman tahap kedua, lebih tinggi. Yaitu istighfar itu menggugurkan dosanya. Jadi begitu anda palingkan kan kadang nggak sengaja terlihat kan. Nah, begitu istighfar itu menggugurkannya, hilang seketika. Biasanya kalau latihan, biasanya itu istighfar agak telat. Ya. Atau gini, yang sering terjadi istighfar cepat tapi berpaling telat. Ya, itu sering terjadi. Astagfirullah. Tapi nggak pindah-pindah, itu. Ya. Nanti lama-lama kebiasaan juga hilang. Ini prakteknya. Saya nggak pengen anda belajar hafal ini.